형 let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, oke. Pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme atau alur kerja dari bisnis yang sedang kami research. Oke, di sini ada salah satu platform utama yang akan kami gunakan dalam bisnis ini yaitu Instagram. Di sini saya sudah mengambil menggunakan username yaitu Let's Go with Mona, di mana Mona merupakan panggilan dari bisnis yang sedang kami jalankan. Di sini juga ada jenis dari bisnisnya itu yaitu proxy sex space. Selanjutnya ada tagline-nya Will Godly help you bring your babies home. Jadi panggilan babies ini itu mengacu kepada koleksi-koleksi yang mereka inginkan. Jadi kan barang-barang yang mereka rela-relakan untuk beli di luar negeri ini kan pasti sesuatu yang mereka sukai gitu kan. Jadi kita reverse them as babiesnya mereka, kesayangannya mereka. Terus di sini juga selanjutnya ada jam operasional kita. Selanjutnya itu ada keterangan bahwa harga-harga yang kita masukkan ke dalam postingan-postingan ini sudah termasuk ke dalam pajak dan juga biaya logistik internasional. Nah, selanjutnya itu ada keterangan dari layanan yang kami sediakan, ada ketiga layanan, yaitu group order, personal order, dan split order. Oke, pertama dari group order dan personal order dulu ya. Kalau group order sendiri itu misalnya seperti ini. Kita ambil contoh yang ini, yaitu Haikyuu Lookup Kenma dan Kuro. Di sini akan ada deskripsi dari barang-barangnya apa aja, bentuk barangnya itu apa. Kalau ini kan figuran Haikyuu Lookup untuk karakter Kenma dan Kuro. Di sini ada keterangan harganya itu 520 untuk satu karakter. Jadi 520 ini sudah termasuk pajaknya, sudah termasuk ekspedisi internasionalnya. Jadi sudah harga bersih yang harus dibayarkan customer agar barang ini bisa sampai di Indonesia. Tinggal customer lagi harus membayarkan biaya ongkir masing-masing untuk ke rumahnya masing-masing. Lalu di sini juga ada keterangan kalau ini tuh deadline-nya ada di 30 Oktober. Jadi kalau group order itu kita akan set deadline misalnya 2 minggu dari tanggal post. Nah gitu kita dalam 2 minggu itu kita mengumpulkan customer siapa aja yang memang tertarik untuk membeli produk ini. Nah lalu bedanya dengan personal order, kalau personal order ini biasanya barang-barang misalnya katalog yang kita posting ini barang yang customer mau itu tidak ada di katalog-katalog yang telah diposting. Jadi customer ini bisa menghubungi kita melalui WhatsApp untuk merequest barang-barang yang ingin mereka beli ini. Nah, ada dua kondisi di sini. Di mana saat mereka request, mereka itu bakal provide uh, apa barang yang mereka beli, apa variannya, dan link atau website tempat pembelian si produknya itu. Di sini customer bisa memilih untuk kita bukakan terlebih dahulu barang tersebut menjadikan grup order, jadi kita posting baru sesuai dengan requestan yang mereka mau, sesuai dengan produk yang mereka mau. Terus kita bukakan grup ordernya, kita set deadline lagi misalnya 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu kita tunggu lagi berapa orang yang juga tertarik untuk membeli bersama dengan requestan si customer itu. Nah, situasi kedua yaitu apabila customer merasa ini tuh urgent atau pingin cepet-cepet untuk memperoleh produk tersebut. Jadi dia nggak mau tunggu 2 minggu dibukakan pre-order, dibukakan grup order dulu. Jadi dia mau langsung dipesankanlah saja untuk punya dia. Nah, jadi biasa kalau grup order itu tergantung berapa banyak orangnya kan biasa biaya pajaknya, biaya ongkos pengiriman internasionalnya akan dibagi sesuai dengan beberapa yang mau pesan. Nah, kalau personal order ini kalau memang mereka mau sendiri punya mereka, tentu saja harganya bakal lebih mahal karena semuanya akan ditanggung pada satu customer. Lalu yang terakhir ada layanan split order. Split order itu biasanya untuk barang-barang yang sudah dibundle ataupun dijual secara berpasangan. Nah, ini biasanya kami gunakan untuk website-website penjualan barang second di luar negeri. Contohnya itu Mercari di Jepang. Nah, di situ tuh biasanya seller yang ada di website tersebut akan memposting barang dalam satu foto itu akan terdiri dari beberapa barang. Jadi pertama-tama kita akan jelaskan dulu, kita akan list dulu barang-barang apa aja yang ada di foto beserta dengan harganya. Nah, jadi misalnya satu customer tertarik untuk membeli 3 barang saja. Nah, selanjutnya kita akan tunggu lagi sampai ada customer yang tertarik untuk membeli sisanya. Misalnya kita tunggu 1 minggu kemudian, ternyata ada customer lagi mau beli 3 di bawahnya. Terus berapa hari kemudian ada lagi mau membeli yang lainnya. Nah, sampai di deadline kita batasi, ternyata
yang tertarik untuk dibeli customer kita itu hanya setengahnya. Nah, di sini ada dua kondisi lagi. Jadi kita bisa komunikasikan kepada seller misalnya, Kak, ini kita cuma mau ambil setengah, bisa nggak ya? Kalau memang bisa, ya udah kita langsung payment, kita langsung bayar, dan kita tinggal menunggu si seller dari luar negeri untuk mengirimkan barangnya. Nah, kalau situasi kedua itu di mana sellernya itu nggak mau kalau barangnya cuma setengah. Jadi kalau memang nggak mau, kita dengan sangat terpaksa harus menginfokan kepada customer kalau barangnya ini tidak bisa di cancel, tidak jadi untuk dipesankan karena sellernya itu sendiri tidak mau kalau barangnya tidak full dipesan secara penuh. Dan nanti terus kita akan mengembalikan uangnya secara penuh sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh customer masing-masing. Oke, selanjutnya untuk yang di highlight ada website guide. Jadi kita kan di sini ada website, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi di highlight ini akan menjelaskan tentang apa aja yang bakal bagaimana cara menggunakan website itu, apa aja yang informasi yang disediakan di website itu. Lalu yang kedua yaitu arrive goods. Di sini bakal memberi informasi kepada customer barang-barang apa saja yang sudah sampai ke Indonesia. Jadi biar customer itu tidak merasa em, khawatir tentang barangnya. Jadi mereka bisa tahu barang apa saja yang sudah memang sampai di Indonesia, tepatnya di Batam. Lalu yang selanjutnya itu ada payment receipt. Payment receipt ini merupakan bukti pembayaran yang telah uh, kami bayarkan. Misalnya tadi yang seperti yang di split order, misalnya kita sudah setuju nih, seller juga oke, kita beli setengahnya saja sesuai dengan request customer, kita bayar, buktinya itu akan kita masukkan ke dalam highlight yang ke sini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan watermark untuk mengindikasi bahwa memang payment ini itu punya kita, bukti bayar itu punya kita. Lalu yang ke selanjutnya itu highlightnya itu bersih tentang layanan kita. Nanti ada bagian highlight group order, ada bagian highlight personal order, dan split order. Gunanya untuk apa? Karena gunanya itu untuk menjelaskan apa fungsi layanan-layanan ini. Karena customer itu tentu masih kurang mengerti, masih awam tentang apa itu split order, apa itu personal order, dan lain-lain. Jadi fungsi highlight ini untuk menjelaskan eh, layanan-layanan yang kami sediakan. Lalu yang terakhir itu ada testimonies. Ini untuk agar customer tahu bagaimana histori pembelanjaan kita antara kita dan customer yang sudah pernah berbelanja di sini. Oke, selanjutnya untuk yang bagian websitenya tampilannya akan seperti ini. Sama, dia juga ada tagline, "We gladly help you bring your babies home." Di sini kita ada platform Instagram kita, X, dan juga WhatsApp. Jadi, walaupun katalognya ada di Instagram, semua pemesanan akan dialokasikan kepada WhatsApp. Gitu. Jadi order here juga akan terintegrasi dengan WhatsApp di sini. Di bagian our service ini juga akan menjelaskan kembali bagaimana apa perbedaan dari group order, personal order, juga split order secara lebih rinci lagi. Lalu di sini ada ongoing pre-orders, kan seperti yang dijelaskan di bagian Instagram tadi, tentu banyak dong katalog-katalog dari postingan-postingan kita, ada yang udah tutup, ada yang masih berjalan. Nah, itu gunanya di bagian si ongoing pre-orders. Jadi kita memudahkan customer untuk mencari tahu apa nih produk-produk yang sedang memang lagi berjalan pre-ordersnya. Jadi misalnya customer sebelumnya sudah pernah membeli barang, sambil menunggu barang itu datang, dia juga mau sekalian mau beli barang lagi agar nanti ketika sampai dikirimkan bersamaan. Nah, jadi kita juga bisa provide satu list ini untuk nanti kita tampilkan produk apa saja yang sedang berjalan pre-ordernya beserta batas waktunya. Lalu di sini juga selanjutnya ada your baby status, yaitu kita akan mengupdate secara terus-menerus bagaimana status dari barang yang sudah dipesan customer, misalnya apakah sudah dibayar, apakah sedang dalam pengiriman ke warehouse internasional, apakah sedang perjalanan ke Indonesia, apakah sedang dicukai, dan lain-lain seperti itu. Gunanya sih agar customer tidak merasa khawatir dengan barang-barangnya dan tahu jelas bagaimana posisi barang-barang tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah guide atau bagaimana mereka atau uh, instruksi bagaimana mereka apabila baru pertama kali berbelanja atau berbelanja dengan kami, yaitu Mona. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana sistemasi pemesanannya, bagaimana sistem pembayarannya, dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Ini adalah mekanisme atau tata cara dari bisnis yang sedang kami research. Penjelasan mengenai mockup ini kemudian akan dijelaskan kepada para customer dan expert untuk meminta pendapat serta kritik dan saran dari mereka. Sekian dari saya, terima kasih.
untuk melaksanakan ujian akhir semester 2 bisnis proyek kami. Saya selaku pewawancara bernama Jose Mesrin. Ini ada narasumber kami. Nama saya adalah Nafisti, saya seorang mahasiswa di Universitas Universal. Saya banget. Jadi saya akan mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, Cece pernah nggak menggunakan jasa layanan seperti kami kerjakan tetapi di tempat lain? Sebelumnya belum pernah ya memakai jasa yang langsung berhubungan dengan eksportirnya. Sebelumnya saya memesan figur itu via perantara teman. Jadi dari proses pemesanan, track order, sampai pengambilan barang itu semuanya diurus langsung oleh teman saya. Jadi saya itu cuma berkomunikasi sama teman aja untuk apa yang ingin saya beli. Terus nanti kalau rekomendasi sama proses jasanya itu gimana, itu semuanya melalui penjelasan yang teman yang perantara tadi ya. Terus dari segi harga pun saya rasa lebih mahal ya daripada pasaran, karena kemarin saya kenapa tidak mempermasalahkan, karena itu kan saya minta bantuan ya, ceritanya perantara ya butuh dong ada feedbacknya gitu. Betul. Menurut Cece, mendengar dari jasa layanan kami sediakan ini, kan kami di Batam nih, kita sekarang di Batam. Batam ini kan free trade zone, jadi Batam ini nggak kena PPN. Kalau kota lain emang ada jasa layanan seperti ini, tapi mereka kena PPN. Jadi harga yang kami tawarkan ini lebih murah dibandingkan kota lain. Menurut Cece gimana nih? Menurut saya memang iya ya, kalau di daerah segi harga jasa yang kalian sediakan itu harganya udah lebih bersaing ya, lebih ekonomis lah dibanding yang lain, karena yang pertama dia kan nggak kena PPN, yang kedua kan kalian nggak melalui banyak tangan, kalian eksportir langsung ya, komunikasinya langsung ya dengan supplier di luar negeri gitu kan, karena kita tahu juga ya harga figur yang kita beli langsung di luar negeri itu semahal apa. Terus kalau melalui eksportir ya, kalau misalnya sedikit, why not gitu loh. Karena kalau kita mau beli figur langsung ke luar negeri, mau beli tiket pesawat aja udah habis berapa. Mending saya pakai jasa eksportir yang selisihnya sedikit ya. Iya. Menurut Cece, jasa layanan yang kami sediakan ini sulit dipahami atau ikuti nggak? Menurut saya kalau hanya melihat dari halaman pertama Instagramnya itu mungkin lumayan sulit dipahami ya. Tapi kalau udah masuk ke link tree-nya, di link itu kan ada yang link order here, misalnya pemesanan klik di sini. Terus untuk bicara sama customer service-nya di sini. Terus ada link yang menjelaskan pre-order yang sedang berjalan itu di sini. Udah itu ada review testimoni, ada link yang menjelaskan sistem pengorderannya. Kalau udah masuk ke link, menurut saya udah sangat jelas ya, sangat bagus penjelasannya itu. Jadi antara customer sama pembeli itu udah jelas sistemnya gimana, prosesnya gimana. Tapi kalau hanya dilihat dari desain luarnya Instagram, menurut saya cukup rumit, karena jarang orang yang memperhatikan bio dan akan membuka link yang ada di bio. Menurut saya kalau mau mempermudah bagian tampilan Instagramnya, bagusnya ada postingan yang menjelaskan bagaimana sistem order kalian itu berjalan. Karena biasanya pada umumnya ya, kalau saya buka Instagram itu saya cuma buka postingan, saya jarang masuk ke bio gitu ya. Kalau misalnya udah ada di postingan, saya tertarik kan, saya pasti langsung masuk link dari postingan dong, gak perlu saya masuk ke bio baru cari linknya gitu. Kalau kayak gitu mungkin akan lebih banyak orang mengerti tentang sistem orderan kalian. Selain itu, menurut saya mungkin bisa diadakan live sebulan 3 kali atau seminggu sekali. Dalam live itu juga ada dijelasin tentang sistem ordernya, jelasin tentang review dan testimoninya, jelasin tentang keunggulan kalian dari segi harga, dari segi pencarian barang. Itu mungkin akan lebih menarik minat masyarakat lagi ya. Iya, mengusahakan ya saya. Cece tertarik gak untuk mencoba menggunakan layanan kami tawarkan? Oh, tertarik sih, karena ya dari segi harga murah, udah itu layanannya jelas, CS-nya juga ada kan, misalnya dengan CS-nya itu saya bisa berkomunikasi. BTW, ini CS-nya cuma satu bahasa ya? Enggak, ada 3. Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, itu menurut saya juga sangat membantu sih, soalnya kalau
CS-nya cuma satu bahasa seperti saya ya. Saya nonton anime itu cenderung menonton dalam bahasa Mandarin. Kadang saya kenal figurnya itu nama Mandarinnya, nggak nama bahasa Indonesianya. Jadi kalau CS-nya udah mengerti 3 bahasa ya lebih enak ya saya ngomongnya. Oh saya pengen mau figur ini nih, dia langsung ngerti itu figur apa gitu. Iya. Jadi bagus sih menurut saya. Terus kalau next time saya beli figur ya cari kalian lah ya. Oke, makasih Cek. Menurut Cece, jasa lain yang kami berikan ini diperlukan nggak? Diperlukan dalam segi apa? Dari segi kebutuhan, segi apa? Maksudnya masyarakat hobi. luas bakal Iya. tertarik gak ya? Menurut saya ini bukan keperluan utama masyarakat luas ya, karena ini kan jasa eksportir pembelian figur, Iya. pembelian boneka figur gitulah ya. Mungkin hanya sebagian daripada masyarakat luas yang tertarik sama figur. Kalau yang tertarik sama figur kan otomatis mereka pengen membeli. Bagi yang pengen membeli, saya rasa mereka akan tertarik sama jasanya kalian. Tapi kalau mau sama masyarakat luas, menurut saya sih tidak ya, karena memang jasa ini bagus, tapi ya mungkin cuma untuk kelompok tertentu yang mencintai Iya. figur ya. Cece, harga yang kami tawarkan ini wajar atau terlalu murah? Menurut saya sih lebih ke wajar ya. Kalau mau bilang terlalu murah ya enggak juga. Karena kan ya kalian pasti ada fee-nya, ada butuh fee-nya, ada butuh operasional. Tapi menurut saya masih masuk akal dibanding kemarin saya pesan melalui perantara. Cece bakal merekomendasikan layanan kami kepada orang lain nggak? Maka sih, karena menurut saya ini efisien, udah itu harganya juga bersaing ya. Menurut saya teman-teman saya yang suka beli figur ini, boleh nih saya kenalin yang ini, mereka akan tertarik juga karena memang banyak keunggulan dibanding kalau pakai perantara ataupun kita beli langsung di luar negeri. Karena setahu kita itu pembelian figur cuma bisa dilakukan di luar negeri ya. Kalau dalam Indonesia kayaknya susah banget sih kalau tanpa eksportir. Udah itu kan kalau pakai eksportir kan keunggulannya banyak. Kita nggak perlu ngurus dari awal sampai akhirnya. Untuk komunikasi dengan suppliernya itu langsung ditangani sama eksportir ya. Kita nggak perlu ribet, cuman memesan, mengasih tahu mungkin spesifikasi yang kita inginkan gitu aja sih. Menurut saya ya kompeten banget ya. Terima kasih ya Cece, sudah meluangkan waktu untuk hadir di wawancara ini. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa kembali. Kamu pernah menggunakan jasa layanan yang kami sediakan? Bagaimana pendapat customer mendengar jasa layanan yang kami sediakan? Yang kalian sediakan sih intinya sih lumayan oke sih, lengkap itu semua informasi yang butuh ini. Oke. Apakah jasa layanan yang disediakan terlalu rumit untuk dipahami atau diikuti? Sebagian sih rumit, sebagian sih gak rumit sih. Contohnya apa yang rumit? Rumit kayak gimana bilang ya? Kayak orang post barang di story kan, coba bilang kalau ini apa ya? Post story kayak apa kayak barang ini doang, kayak gak ada jelasin apa, ada jelasin teks sih. Sampai dia harus bayar teks sampai apa ini itu jadi kayak kurang paham sih. Oke. Adakah kritik Anda terhadap sistematika atau alur proses penggunaan jasa layanan yang telah disediakan? Sejauhnya nggak gede sih, oke sih. Oke. Adakah tambahan atau masukan mengenai jasa layanan yang disediakan? Misalnya disediakan mungkin bisa bervariasi barangnya atau mungkin harga bisa jelasin lebih sikap jelas harganya. Oke. Di sini. Apakah customer merasa jasa layanan ini diperlukan? Perlu banget sih, soalnya kan pengen beli barang yang dua jadi nggak bisa beli gitu kan. Jadi adanya jasa ini juga memudahkan gitu. Kalau misalnya ada harga tax servisnya bla gitu lah. Gitu. Apakah Anda merasa harga yang ditawarkan layanan ini wajar atau terlalu mahal? Sejauh ini masih wajar karena kan barangnya apalagi luar negeri kan pasti bakal ada barang impor lah, barang teks gitu. Kemudian, bagaimana cara terbaik kami dapat mengkomunikasikan ide ini kepada audiens yang lebih luas menurut Anda? Menurut saya kayak komunikasi ide ini ke audiens gitu ya. Ya.
Ya, tidak ada tidak apa. Nggak ada. Tidak ada. Oke. Apa jenis barang yang menurut Anda paling tepat dan menguntungkan untuk diproduksikan? Oh, paling menguntungkan ya. Udah pasti makanan sih. Semua orang pasti suka mau cari makanan luar negeri sih. Betul. Yang terakhir, apakah customer akan merekomendasikan layanan jasa ini kepada orang lain? Sudah pasti, karena layanan sama harganya juga terbaik. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat malam Kak Ajeng. Selamat malam. Perkenalkan, saya Sherin selaku perwakilan dari kelompok 3 Business Project Aviation Universitas Universal Batam. Pada malam hari ini selaku pewawancara kakak. Nah, sebelum kita mulai nih Kak, boleh memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian lokasinya sekarang di mana, udah berapa lama menjalankan bisnis ini, serta boleh sharing sedikit pengalamannya. Silakan Kak. Baik, saya Ajeng Kofita dari Yogyakarta. Saya baru mulai buka itu dari tahun 2020. Dan juga untuk pengalaman di sini awalnya cuma mencoba untuk koleksi mandiri, namun untuk lebih mudahnya atau menghemat shipping, jadi kayak buka barengan seperti itu buat just tip dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Keren ya Kak, dari awalnya iseng-iseng jadi sekarang menghasilkan cuan. Oke Kak, kita masuk ya ke wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, apakah jasa layanan yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki potensi di wilayah Kota Batam yang merupakan daerah bebas PPN, namun juga merupakan daerah yang tergolong jauh untuk menjangkau masyarakat di luar Kota Batam. Contohnya biaya ekspedisi yang mahal, serta barang yang dikenai pajak ketika keluar dari Kota Batam. Sebenarnya untuk potensi sih sepertinya sedikit, karena kan memang barang itu datangnya dari ke Batam dahulu, baru ke rumahku seperti itu. Dan juga di Batam ada sih yang beli, tapi hanya sedikit orang saja, nggak banyak, cuma 1 atau 2 orang seperti itu. Oh, kalau untuk bisnis yang misalnya akan kami laksanakan ini kan kami domisilinya di Batam nih Kak. Kira-kira jika kami melakukan bisnis itu di Kota Batam ini, kira-kira menurut kakak oke nggak gitu? Bisa sih, bisa. Mungkin tanpa ongkir ke lokasiku ya untuk barangnya. Jadi dari WH mungkin langsung dikirim ke lokasi Batam langsung. Iya, kami langsung Alamat di bisa Batam. langsung dari Iya. Batam. Hanya karena di sini kan aku pakai yang ke Tanjung Pinang. Jadi dari Batam ke Tanjung Pinang dahulu, baru nanti dikirim ke Batam. Oh, untuk Karena kalau menghindari ya, Kak? misalnya dari Batam langsung itu kadang kena ketahan bea cukai, ditahan di sana. Tapi kalau udah lanjut ke bea Pinang, Tanjung Pinangnya, itu dia udah lolos. Jadi tinggal nunggu dari Tanjung Pinang ke lokasi saja. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut kakak, apakah alur proses penggunaan jasa layanan yang disediakan oleh kami terlalu rumit? Untuk tidak sih, tidak rumit. Ya, karena saya kan hanya kayak kirim barang yang aku pesan di Cina udah seperti itu. Nanti tinggal kirim ke alamat WH yang di Cina. Nanti tinggal menunggu info dari WH yang di Indonesia, barangnya yang datang, itu nanti langsung kirim saja. Jadi tinggal menunggu informasi saja. Oh, ini posisinya kami, Kak. Kami yang mau memulai bisnis ini. Tidak. Jadi dari pihak Kak Ajeng menilai bisnis kami, apakah kira-kira alur proses kami ini rumit atau mudah? Mudah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada resiko yang mungkin muncul saat kami menjalankan jasa layanan ini yang perlu kami antisipasi? Iya, mungkin di sini ada beberapa pengalaman seperti barangnya hilang di perjalanan.
yang tidak diantisipasi seperti itu kan karena kita hanya menerima ya. Jadi kayak tiba-tiba diimpor dari luar negerinya di lokalnya, hukum lokalnya sana, ternyata hilangnya di jalan di Cina sana. Jadi itu antisipasi yang kita. Jadi bukan waktu perjalanan ke lokasi Indonya, tapi perjalanan dari lokal itu ke WH biasanya gitu. Nah, itu kalau hilang kayak gitu gimana, Kak? Tergantung kebijakan masing-masing. Di sini kalau dari aku kan hanya seperti membuka jasa, membantu saja, membantu kayak penyalur saja. Jadi kalau misalnya barang hilang, bukan kita tanggung jawab, karena itu kan kita hanya membantu membelikan. Otomatis yang bertanggung jawab kan kurir sana kan. Jadi tergantung nanti biasanya aku nitip teman yang di Cina, itu kan yang order. Jadi nanti teman yang di Cina itu yang bantu klaim ke kurir sana. Nanti tergantung kurirnya ganti atau enggak. Kalau misalnya kurirnya nggak mau ganti atau memang nggak bisa diklaim, ya harus ikhlas. Ya itu memang antisipasi karena kita tuh juga nggak bisa ganti karena uang kita kan cuma kayak buat menyalur. Kita nerima uang, uangnya udah buat bayar mereka. Nah, udah kan nggak ada uang lagi, masa kita juga yang harus ganti, padahal bukan kesalahan kita gitu. Iya benar-benar. Oke, makasih Kak. Kita kan hanya penyalur jasa uangnya ke sini ke sana gitu, ke sini sana gitu. Berarti antisipasinya kita harus tracking terus ya pengiriman barangnya. Iya, kadang kan memang kalau di Cina sellernya suka nunda, ada delay gitu, ada kendala delay, terus kadang kurang update gitu, ditanya tiap bulan seperti ini. Misalnya kalau masih belum jadwalnya rilis, itu jangan ditanya dulu, tunggu sampai rilis. Kalau misalnya pas jadwal rilis dia udah lama kok belum dikirim, ada kendala apa enggak, itu baru tanya. Nanti kalau misalnya kok lama dikirim, tanya ini kemana barangnya, ternyata di kurirnya hilang. Nah itu baru ketahuan, itu biasanya. Jadi pada nanya-nanya itu kadang, eh ini sampai mana? Ya kan kita cuma nunggu kabar saja gitu loh, kayak bantu nanya gitu. Nggak bisa langsung. Oke, makasih Kak infonya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada informasi lain yang seharusnya kami beritahukan atau diberikan akses kepada calon customer kami? Informasi lain, ini tergantung masing-masing toko juga ya. Misalnya ada kerahasiaan perusahaan yang memang nggak boleh dikasih tahu ke customer kan seperti itu juga ya. Kayak misalnya rincian-rincian harga seperti itu kayak apa ya? Ada hitungan kita sendiri atau hitungan dari WH sendiri seperti itu. Dan juga misalnya eh, kontak-kontak kita buat ke toko atau ke apa itu kan kayak privasi sendiri takut dari customernya beli sendiri ke sana seperti itu kan. Nah itu harus dijaga. Habis itu mungkin kalau yang diberikan akses kepada customer itu seperti kapan tanggal rilis, estimasi kapan datang. Namun itu diinfokan, wajib diinfokan bisa jadi ada delay karena memang nggak semua seller di sana tepat waktu seperti itu. Oke Kak. Kemudian saran apa nih yang bisa Kak Ajeng berikan melihat situasi dan juga kondisi target pasar jasa layanan kami? Untuk saran, tadi cuma di Instagram aja atau ada platform lain mungkin bisa ditambah platform lain juga. Ada platform lain juga sih Kak, Instagram, kemudian ada X atau Twitter, ada Facebook juga, ada website juga, WA. Ada ya. Terus kondisi target pasar. Kalau kondisi target pasar itu biasanya memang menyesuaikan popularitas ya. Misalnya yang baru populer apa, ada game-game baru diupdate seperti itu, atau yang baru banyak dicari, itu kita harus aktif langsung nyari eh, barang-barang yang updatean rilisan seperti itulah yang kira sekiranya itu memang baru booming.
Oh, Dan juga cari grup-grup privat seperti WA atau Discord yang tentang hal-hal yang baru itu, yang kumpulan-kumpulan itu buat promosi ke situ. baik, berarti intinya mencari barang-barang yang lagi hits atau yang lagi booming ya, Kak? Ya, jadi seperti itu. Jangan lupa buat promosinya itu apa masuk grup-grup khusus mereka berkumpul itu. Jadi Join kita komunitas ya, Kak? untuk iya masuk komunitasnya. Oke, siap-siap, Kak. Habis ini langsung join. Kemudian, Ya karena itu kayak itu aku nyari-nyari komunitas WA banyak banget itu banyak kan. Itu joinin aja nanti siapa nih mau beli ini gitu. selain di WA, komunitasnya biasa di mana lagi, Kak? WA, Discord, Discord ada banyak juga, Telegram, Twitter, Twitter di main face itu juga itu nyari di situ. Jangan lupa juga kalau misalnya dari Cina gitu masuk join ke grup-grup store offline toko di sana. Di sana biasanya update-update merch-merch di offline tokonya buat belanja gitu. Oke, baik, Kak. Kemudian, menurut Kakak nih, apakah platform yang kami gunakan sejauh ini sudah tepat? Seperti yang tadi ada Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sudah bagus. Iya, sudah. Apakah ada izin khusus nih, Kak, yang perlu kami peroleh terlebih dahulu untuk memastikan jasa layanan ini dapat berjalan dengan lancar ke depannya? Mungkin kalau misalnya eh, platform kakak WH kakak itu WH sendiri, mungkin ada izin sendiri ya. Kalau aku kan nyewa WH, jadi semua izin bea cukai itu yang ngurus WH semua. Jadi aku tinggal nerima saja, membayar sama nerima. Untuk bea dan lain-lain itu udah Diurus sama hitungan dari PH ya, Kak? Oh, gitu ya. Kemudian ini, Kak, kemampuan personal apa sih yang harus dimiliki oleh anggota tim kami untuk dapat menjalankan bisnis ini? Kalau itu tergantung ketentuan atau sendiri ya, maksudnya kebutuhan bagian-bagiannya sendiri seperti itu. Kalau aku kan dulu sebenarnya berdua sama teman, tapi dia diam-diam bikin bisnis sendiri di belakang. Astaga, bisnisnya Nah, sama, Kak? iya. Bisnisnya sama Apa? juga dengan yang Kakak jalankan, Kak? Oh, Iya. Jadi akhirnya kita berdua awal bukanya. Cuman setelah sekitar 1 tahun 2 tahun dia diem-diem buka sendiri terus ngambilin customer seperti itu. oh, astaga. Jadi kan aku kan juga kerja, nggak bisa pegang HP. Jadi Iya. kadang customer kan eh, minta requestnya ke dia. Jadi kayak dia masukin ke orderannya sendiri, bukan orderan buat toko Bersama ya. berdua gitu. Jadi dia ngambil. Jadi kayak gitu harus hati-hati. Eh, harus personal kayak misalnya disendiriin untuk siapa. Misalnya yang ngurus WH siapa, keuangan siapa, itu sendiri-sendiri takutnya kan kalau misalnya bareng-bareng yang ngurus WH sama keuangannya seperti itu tempatku diambilin customernya karena WH-nya udah tahu siapa gitu loh. Jadi kan nyolong WH-nya juga gitu lah istilahnya. Kayak dibagi benernya WH siapa yang ngurus nganu, tapi kalau aku memang lebih enak sendiri karena aku pun juga ada kerja kantoran, jadi nggak bisa ngurus semua juga. Dan juga aku bisa mantau sendiri barangnya sampai mana karena kalau misalnya ada konflik barang hilang atau apa, nanti salah satu, salahmu, nanti lempar-lemparan salah siapa. Iya ya, jadi pusing ya, Kak. Mending dari awal udah ditentuin dulu bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya juga kalau misalnya memang udah pas, ini khusus ini jadi yang disalahin udah jelas siapa. Oh ini kan kamu yang nggak nganu gini-gini, jadi Oh nggak iya, iya, lempar-lemparan benar-benar. salahmu gitu. Benar, soalnya dia yang bertanggung jawab ya di bagian itu. Oke, Kak. Dua pertanyaan lagi nih. Untuk pertanyaan yang ke-9, apakah ada cara
mengenai bagaimana mendapatkan kepercayaan pelanggan untuk menggunakan jasa layanan ini. Kepercayaan, eh, kepercayaan ya seperti testimoni itu sudah seperti testimoni itu udah kayak buktinya seperti itulah. Terus juga eh, kalau bisa lebih terbuka juga sama customernya. Misalnya barangnya emang ada kehilangan atau apa tuh langsung cepat tanggap. Tapi memang kadang ada customer yang belum dirilis, dia nge ngedesak-desak. Tapi ya gimana memang belum ada atau barangnya memang hilang seperti itu. Dan kadang kan juga ada beberapa customer yang apa namanya jangan beli di sini, ini gini rumor kayak jatuhin gitu juga kan agak sulit nanti diajak mungkin ini kenapa, apa ada masalah waktu order atau apa, nanti diselesaiin secara individu gitulah. Jadi kalau ada masalah harus cepat tanggap, kemudian diselesaikan dengan baik-baik ya Kak. Iya, jadi kalau misalnya memang ada barang hilang, langsung infoin, Kak, maaf, ini baru dapat dari teman, barangnya kan hilang. Dan juga dari pihak WH maupun dari pihak seller itu udah nggak berkenan refund, jadi mohon maaf banget nggak bisa ngasih refund seperti itu. Ya, walaupun marah, ya bagaimana Kak, kita memang cuma jasa layanan bantu beli, uangnya pun sudah nggak ada. Gitu. Terus kalau misalnya udah dapat refund juga, Kak, ini barangnya kan ada hilang dan si sellernya berkenan refund, ini kasih screenshotnya, ini udah ngetransfer, nih saya transfer, nah itu tuh nanti udah kepercayaan juga. Oke, berarti harus dilengkapi sama bukti-bukti yang kuat juga ya. Bukti yang Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana mengatur estimasi biaya ongkos kirim dan juga pajak yang tepat untuk menentukan harga yang akan ditempatkan pada suatu barang? Untuk estimasi biaya ongkos kirim dan pajak, maaf untuk ini yang hitung pihak WH, jadi aku cuma ngirim link, nanti yang hitung pihak WH-nya. Oh, jadi Kakak tinggal jual bersihnya aja ya? Iya, sama ongkir ke Jogjanya. Berarti masing-masing daerah kan ongkirnya beda-beda tuh Kak. Berarti nanti dari pihak WH-nya bisa bantu hitung nih? Enggak, jadi kan semuanya ke rumahku dulu. Semua numpuk di rumahku, jadi semuanya totalan dari WH ditambah ke ongkir ke rumahku. Nanti ongkir yang ke rumahku kan di-sharing. Sharing itunya. Habis itu nanti baru lokalnya mereka yang transfer juga. Intinya kalau harganya yang itu, harga dari WH itu udah sampai ke rumahku. Full udah sampai rumahku, jadi nanti tinggal ongkir lokalnya ke mereka. Ada tips-tipsnya nggak dalam penentuan harganya Kak? Kalau penentuan, karena yang bukan ngitung aku jadi agak susah. Aku cuman kayak ambil fee buat packing, fee-nya, sama minta ongkir lokalnya saja. Dari misalnya di sana kan 118.000 kilogram sampai rumahku, jadi shipping 118.000 per kilogram itu di-sharing untuk semua. Habis itu nanti eh, dari ongkir lokal sama fee-nya tak tambahin dari harga itu. Oke, baik. Terima kasih Kak infonya. Untuk sesi wawancara kita udah selesai. Sekali lagi terima kasih ya Kak Ajeng sudah meluangkan waktunya meskipun telah capek bekerja kantoran juga masih meluangkan waktu untuk wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas tips-tips, sharing dan juga jawaban yang telah diberikan. Jadi Selamat malam. kalau bisa, kalau misalnya kalau misalnya fokus jualan aja, jangan sambil kerja kantoran capek. Kadang diburu-buru kapan kirim gitu. Kan soalnya kan aku kerja juga langsung pulang-pulang 9 jam ya itu. Pulang-pulang gitu langsung
tepar gitu. Jadi nggak bisa ada waktu pas hari libur aja. Kadang mereka kapan kirim kan banyak paketan gitu. Jadi nanti mundur. Intinya dibagi-bagi per itu orangnya tadi. Oh iya Kak, soalnya kami juga kan ini sambil kerja, sambil kuliah, kemudian mau mencoba untuk memulai bisnis ini. Hmm. Nanti kalau misalnya udah agak gede, keluar kerjaan, urus sendiri jualannya. Ya, kalau Intinya di Oke, siap Kak. Intinya fokus ya, fokus ke suatu tujuan. Oke, terima kasih Kak Ajeng atas waktunya. Selamat malam. Halo, perkenalkan nama saya Lelina dengan NIM 10. Berikut data hasil wawancara atau interview yang dilakukan oleh teman saya ke dua calon customer dan satu expert. Data yang ditampilkan adalah data kesimpulan dari pertanyaan yang kami ajukan ke pihak customer maupun expert. Di sini menunjukkan bahwa jasa layanan yang kami sediakan cukup menarik karena harga yang ditawarkan cukup ekonomis dan penggunaan jasa yang tidak begitu rumit. Penggunaan jasa layanan ini masih sedikit di dalam negeri, terbukti dari calon customer yang belum pernah menggunakan jasa layanan yang mirip kami. Jasa layanan ini masih memiliki potensi yang kurang tinggi karena penggunaannya masih kurang banyak. Ini sebagian masyarakat kecil yang suka koleksi dengan figuran. Strategi pemasaran yang kami dapat lakukan yaitu dengan cara memberikan free ongkir ke seluruh daerah Batam untuk menarik pelanggan, serta menawarkan produk-produk yang sedang tren dan melakukan upaya promosi ke komunitas-komunitas seperti Discord dan Telegram. Masalah dan resiko yang pernah dialami dari penggunaan jasa layanan ini kita ambil dari pendapatnya pengalaman dari tim expert, yaitu barang yang hilang selama pengiriman di wilayah lokal dan proses klaim yang rumit. Ini adalah masalah yang sulit diantisipasi saat proses jasa layanan ini. Solusi yang kami dapat lakukan yaitu meminta pihak WH untuk coba mengklaim dari kurir wilayah itu sendiri. Lalu antisipasi yang kami lakukan yaitu melakukan update secara rutin saat barang sudah dirilis. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.